Undang-Undang Cipta Kerja. Lahirlah PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Jadi istilah izin mendirikan bangunan itu berubah menjadi PBG, persetujuan bangunan gedung. Itu saya belum terlalu jauh mendalami PP itu karena kita fokus ke penyerahan. Kemudian perubahan selanjutnya itu di Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, PP 15 tahun 2000. Sambutan Bupati Goa oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Goa sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi tentang Pergub nomor 58 tahun 2020. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ada Kamsina MM, kami persilahkan. Makasih. Sebelum saya membacakan, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir permohonan maaf dari Pak Bupati karena dia lagi ada di luar daerah mengikuti acara di Istana Negara. Baik, saya akan bacakan sambutan Bapak Bupati yang kami hormati Kepala beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu para pengembang baik dari Asosiasi REI, Aversi, dan tim Kera serta segenap hadirin yang berbahagia. Saya mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridha dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberi rahmat, kesehatan, kesempatan hadir di acara ini mengikuti acara sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah. Dan saya mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama mengirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh Sumber Nasa Cambaya yang awalnya ditetapkan oleh P2B itu kita lakukan penyesuaian di lapangan. Artinya tadinya lahan basah itu kita upayakan menjadi zona permukiman di RDTR Sumber Nasa Cambaya karena istilah pemutihan itu tidak ada. Tapi di Perda nomor 15 tahun 2012 tentang RT/RW Kabupaten Goa itu di zona budidaya lahan basah ada beberapa persyaratan yang dimungkinkan termasuk perumahan kepadatan rendah, pariwisata dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada pelanggaran di situ. Cuma ya mungkin karena kita berbeda pandangan dari sudut pandang masing-masing teman-teman yang berbeda sudut pandang. Jadi kemarin kita sudah bahas sampai malam di PU. Alhamdulillah itu kita sudah bisa menjalankan dan menunggu penetapan dari RDTR Sumber Nasa Cambaya seperti di Pangkabinana, di Arifah, perumahan Sigma itu diusahakan menjadi zona kuning karena dia tidak memenuhi persyaratan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan berdasarkan PP nomor 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pangan pertanian dan Permentan nomor 7 tahun 2012 petunjuk teknis persyaratan penetapan LP2B. Jadi tidak memenuhi persyaratan sebagai penetapan lahan LP2B di sana. Jadi mungkin itu gambaran terkait dengan dinamika yang terjadi di Kabupaten Goa. Lanjut, PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah yaitu untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan dan permukiman. Artinya kalau sudah kita lakukan proses penyerahan, terjadi penurunan kualitas prasarana,
sarana dan utilitas itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau belum diserahkan, itu tidak boleh pemerintah hadir di dalamnya. Dan itu sudah dilakukan tahun 2014. Itu menjadi temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi tahun ini arahan Pak Kadis, kita fokus ke proses penyerahan BSU, karena mungkin Bu Sekda sudah sampaikan tadi, sementara rapat dengan KPK, salah satunya dia membahas terkait persoalan aset di perumahan. Jadi lanjut. Jadi tujuan penyerahan mungkin kita bisa lihat yaitu keterbukaan. Ini fasilitas umum untuk diperuntukkan orang yang akan tinggal. Cuman saya titip ke Pak Kadis, mudah-mudahan seluruh pengembang yang ada di Kabupaten Goa mengingat bahwa ada yang harus disiapkan, yaitu pekuburan. Yang lain di mari kita, bukan berarti saya mengatakan jangan diingat, tapi yang lain di mari menjadi catatan. Kedepan ini kita menjadikan memang data itu penting, karena setiap ada perumahan, yakin dan percaya ada orang tinggal, karena pasti kita punya cita-cita. Begitu saya bangun, laku dan ada yang tinggal. Ketika ada yang tinggal, ini pasti tidak akan hidup selama-lamanya, tapi akan meninggal. Ini untuk menjadi bahan bagi kita semua untuk bagaimana ke depan. Memang yang kita sosialisasikan ini bagaimana cara penyerahan. Itu juga, ya mudah-mudahan dengan perda ini segala sesuatunya ada kejelasan, menyerahkan pasus-pasusnya dengan jelas. Ini yang kita sangat butuhkan, bagaimana untuk keteraturan di Kabupaten Goa. Apalagi cuma ciri-ciri aneh. Nah, mungkin orang ciri dari sudah oh katanya sudah jadi. Selama bulan rupak kampanye mana? Lalu dan alhamdulillah orang banyak yang ditanya dia katanya langsung kayaknya masker, karena saya mesti berupa. Jika kerja guru mami pun ada yang bawa dari itu lagi, tapi mau. Ya, jadi itu saya menyampaikan, saya bangga ini yang di hadapan saya ini. Alhamdulillah di sebelah kiri saya ada apa itu? Milioner atau jutawan? Ya. Jadi kan bisa mengasih ini. Saya hanya berharap kita ini di Goa bagaimana menjaga keteraturan. Ada hal-hal yang harus mari kita koordinasi dengan baik. Tidak ada yang salah kalau koordinasi itu menyambung antara satu dengan lainnya untuk bagaimana permasalahan itu bisa selesai dan seluruh perumahan untuk menyerahkan dengan benar sarana dan prasarana. Kalau warganya tinggal di dalam berteriak, nak karena tidak mantul, nak baik pemerintah ya. Tidak aspal ke anaknya, di perlu. Terus ini misalnya ngomong ada terdunya ini, nanti pada saat kena ini kelakar. Jadi itu tadi menjadi tambahan, tolong ke depan ini bagaimana penyerahan yang benar, teratur dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, penyerahan prasarana dan prasarana lingkungan perumahan yang berupa tanah dengan atau tanpa bangunan dalam bentuk aset dan atau pengelolaan dan atau tanggung jawab lebih lanjut dari penyelenggara pembangunan perumahan kepada pemerintah daerah atas dasar berita acara pemeriksaan yang diproses oleh instansi pada OPD yang membidani perumahan dan permukiman sebagai sekretariat tim verifikasi yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan Permendagri nomor 9 tahun 2009. Hadirin yang kami hormati, sejak penyerahan proyek pembangunan perumahan kepada pemerintah daerah, maka tanggung jawab pengelolaan fisik atas kawasan permukiman tersebut beralih kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, pada kawasan permukiman baru tersebut, pemerintah daerah harus pula menyiapkan fasilitas pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Akan tetapi realisasi terhadap penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang belum terlaksana dengan baik. Dengan lahirnya Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah. Proses penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah Kabupaten Goa dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya membuka acara ini, izinkan kami menyampaikan pada Bapak Ibu pengembang yang kami cintai dan kami banggakan bahwa berbicara yang ini, mohon maaf, saya menyampaikan ini karena kebetulan 3 asosiasi dan alhamdulillah sebagian besar pengusaha yang ada di ini pengusaha yang aktif dan masih menjalankan aktivitasnya dalam pembangunan perumahan khususnya di Kabupaten Goa. Untuk perkembangan perumahan di Kabupaten Goa, jumlah data perumahan di Kabupaten Goa itu kurang lebih 700 kompleks perumahan terdiri dari 6 kecamatan. Yang pertama Sumba Opu, Palangga, Barombong, Patalasang, Bajeng, Buntu Merano, dan Paraloe. Jadi untuk proses penyerahan, alhamdulillah untuk bantuan PSU sementara diproses dari Kementerian PUPR ke pemerintah daerah Kabupaten Goa dalam bentuk hibah bantuan PSU. Jadi untuk proses penyerahan PSU di dalam PP 16 tahun 2021 itu menyebutkan sudah menjadi kewajiban teman-teman pengembang untuk menyerahkan ke pemerintah daerah. Apalagi KPK dan Kejaksaan fokus dalam penanganan aset pasos di perumahan. Jadi mungkin itu laporan kami selaku panitia sosialisasi. Dari kurang yang mau dimaafkan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.